Halo semuanya, kita masuk ke dalam materi ya, mengenai teks laporan percobaan. Kita masih mempelajari bab 1, masih bersama Miss Mega. Yuk kita masuk ke dalam materi. Materi kali ini, minggu kedua, Bahasa Indonesia kelas 9, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Masih sama Miss Mega ya. Nah, struktur teks laporan percobaan itu ada beberapa nih, Nak. Ada apa saja sih, Miss Mega, struktur teks percobaan? Struktur teks percobaan secara singkat itu, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil percobaan, dan yang terakhir, yang kelima ada simpulan. Nah, berarti struktur teks laporan percobaan ada 5. Diingat ya, struktur teks laporan percobaan ada berapa, Nak? Ada 5. Kalian perhatikan. Ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil percobaan, dan juga simpulan. Sekarang yuk kita sama-sama menelaah struktur teks laporan percobaan, yaitu ada pendahuluan dan juga landasan teori. Nah, untuk pendahuluan di sini masuknya ke dalam bab 1 pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini terdiri dari apa saja? Ada latar belakang, tujuan masalah, rumusan masalah, dan juga manfaat dari penelitian. Selain itu, kalau seandainya kalian membuat bab 1 pendahuluan, bisa juga hanya terdapat latar belakang, masalah, dan juga tujuan dari kalian membuat penelitian. Itu sudah masuk ke dalam pendahuluan. Paham? Nah, sedangkan untuk landasan teori ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan ataupun penelitian yang sedang kalian angkat. Untuk landasan teori ini masuknya ke dalam bab 2. Bab 2 selain ada landasan teori itu ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini kalian tahu tidak? Hipotesis ini adalah anggapan dasar jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena belum ada bukti kebenarannya. Oke, jadi landasan teori masuknya ke dalam bab 2. Selain landasan teori ada apa tadi? Ada hipotesis. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada metode penelitian, hasil percobaan, dan juga simpulan. Nah, untuk metode penelitian itu apa kalian tahu? Apa sih Miss Mega metode penelitian, hasil percobaan, dan juga simpulan? Untuk metode penelitian berisi uraian pokok pekerja, alat dan juga bahan, serta waktu pelaksanaan percobaan yang akan kalian lakukan. Jadi, untuk metode penelitian, kalian bisa buka buku paket kalian sekarang di halaman 4. Di situ ada bab 3. Ada 3.1, 3.2, dan juga 3.3. Untuk metode penelitian, yang dibutuhkan yang pertama adalah tempat dan waktu. Yang kedua, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kalian bisa membuat teks laporan percobaan menggunakan eksperimen. Ya. Selain itu ada instrumen penelitian. Sedangkan instrumen penelitian di sini isinya itu alat dan bahan yang kalian perlukan. Paham? Yang kedua itu ada apa? Ada hasil percobaan. Nah, hasil di sini dituangkan dalam bentuk tabel dan pembahasan hasil percobaan dengan mensinkronkan data hasil eksperimen kalian dengan teori kalian. Paham? Nah, bisa dari tabel, diagram, ya untuk hasil percobaan ini. Dan kesimpulan dalam hasil laporan teks observasi itu berisi mengenai konsep hasil percobaan secara singkat dan disesuaikan dengan tujuan percobaan dengan berlandaskan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Paham? Selanjutnya, Miss Mega ada contoh dari teks laporan percobaan. Kalian bisa lihat di layar. Pertama itu ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Penulisannya seperti ini ya. Bab 1, enter pendahuluan. Oke.
Bab satunya di atas, pendahuluannya di bawah. Untuk pendahuluan di sini atau bab 1 terdiri dari 1.1 yaitu ada latar belakang. 1.2 ada tujuan penelitian. 1.3 ada rumusan masalah dan 1.4 ada manfaat penelitian. Kalau seandainya kalian Miss Mega suruh membuat bab 1 dari teks laporan hasil percobaan kalian buat seperti ini ya. Oke, yang pertama ada 1.1, ada 1.2, ada 1.3 dan ada 1.4. Nah, untuk latar belakang di sini kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 3. Buka buku paket kalian di halaman 3. Nah, di situ ada mengenai contoh teks hasil laporan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuh dari kacang hijau. Nah, di situ ada latar belakang. Kalian bisa lihat. Oke, latar belakang di sini kalian menjelaskan mengenai apa yang menjadi penelitian kalian. Misalnya untuk di sini di nomor 3, pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kacang hijau. Yang pertama di latar belakangnya menjelaskan mengenai pertumbuhan, ya. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian baca, selain pertumbuhan di sini menjelaskan tentang perkembangan tumbuh kacang hijaunya itu sendiri. Paham? Oke, untuk yang 1.2 itu adalah tujuan penelitian. Kalian lihat di buku paket kalian di halaman 3. Tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuh kacang hijau itu mengamati dan mempelajari pertumbuhan pada biji kacang hijau berdasarkan fakta intensitas cahaya yang berbeda. Oke. Untuk bab 3 di sini adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terdiri dari 3.1 ada tempat dan waktu penelitian, 3.2 ada metode penelitian, 3.3 ada instrumen penelitian, dan untuk instrumen penelitian ini ada alat dan juga bahan. Sepertinya untuk teks laporan percobaan bab 3 adalah bab yang paling mudah ya. Karena apa? Karena metode penelitian. Misalnya tempatnya itu misalnya kalian bisa di kantor, rumah, lab, laboratorium, dan lain-lain. Oke, untuk waktunya bisa 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan atau 1 tahun. Oke, untuk itu kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 4 nih nak, di Bahasa Indonesia kelas 9 buku paketnya. Di sini menyatakan bahwa lokasi yang saya ambil sebagai tempat penelitian yaitu di rumah dan waktu penelitiannya yaitu selama 6 hari. Jadi untuk tempat dan waktu tergantung waktu kalian meneliti. Oke, metode penelitian. Untuk metode penelitian ini biasanya kita menggunakan metode eksperimen. Nah, untuk contohnya kalian masih bisa juga buka di buku paket kalian di halaman 4. Dan yang terakhir itu ada 3.3, instrumen penelitian. Yang pertama itu alat yang kalian gunakan apa saja dan juga bahan-bahannya yang kalian gunakan itu apa saja. Oke, kita lanjut ya. Bab keempat yaitu hasil dari penelitian. Bab 4 ini ada 4.1, ada hasil, data, dan tabel, dan juga 4.2 yaitu ada sebuah pembahasan. Nah, untuk di sini 4.1-nya itu adalah kalian menggunakan sebuah tabel dari hasil penelitian kalian. Untuk pembahasan, kalian uraikan menggunakan bahasa kalian sendiri dari tabel yang kalian dapatkan. Oke? Dan yang terakhir ada bab 5 yaitu sebuah penutup. Nah, penutup ini terdiri dari 5.1 yaitu kesimpulan dan 5.2 yaitu saran.
Oke, tadi sudah Miss Mega jelaskan loh kesimpulan itu apa. Oke, kalau untuk saran di sini biasanya untuk sekarang kita lanjut ya. Materi selanjutnya membedakan dan menyusun teks laporan percobaan. Yuk belajar. Teks laporan percobaan berbeda loh dengan teks eksposisi. Ayo ingat tidak kita belajar teks eksposisi kelas berapa ya? Ya, kita belajar teks eksposisi di kelas 8. Masih ingat apa itu teks eksposisi? Masih ya? Oke, teks eksposisi itu bertujuan menginformasikan sesuatu hal. Apa? Menginformasikan sesuatu hal ataupun pikiran untuk memperluas pengetahuan si pembaca. Teks eksposisi adalah bertujuan menginformasikan sesuatu atau hal pokok pikiran untuk memperluas pengetahuan dari si pembaca itu sendiri. Ya, berarti intinya apa teks eksposisi? Menginformasikan. Oke? Teks laporan percobaan yaitu mencatat dan menguraikan sesuatu percobaan yang telah diselesaikan. Beda atau sama ya? Eksposisi menginformasikan, sedangkan teks laporan percobaan yaitu mencatat dan juga menguraikan percobaan yang telah diselesaikan. Oke? Beda ya? Selanjutnya, untuk membuat sebuah hasil data tabel dalam teks hasil laporan percobaan yang ada di bab 4, kalian bisa menggunakan tabel, diagram skema maupun diagram ataupun gambar ya, untuk menjadi sebuah bukti kalau seandainya kalian telah membuat sebuah laporan percobaan. Oke? Nah, untuk tabel contohnya bisa kalian lihat seperti ini dan diagram seperti ini. Untuk grafik kalian pasti sudah tahu ya seperti apa. Nah, diagram skema ini seperti ini gambarnya ya. Bisa kalian lihat dan kalian teka-teka, kalian pahami. Ingat, jangan salah. Ini adalah tabel. Ini adalah diagram. Ini adalah grafik. Sedangkan ini adalah skema dari diagram atau diagram skema. Terlihat ada gambar dan ini adalah diagramnya. Oke? Terima kasih.